Sore. Lagi nunggu siapa? Iya, kasihan. Kenapa nggak nunggu aja dari KPK ya? Terpaksa jadinya kemudian ya. Dah. Ke atas dikit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Karena nunggu ya jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3. Dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya. Dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. Pak, posisi Wamenaker sekarang ini gimana Pak? Tunggu aja ya. Masih belum ada keputusan berarti dari Bapak ini bakal jadi. Tunggu aja informasi dari KPK. Menteri Pak, Satu. berarti layanan K3 untuk sertifikasi tetap berjalan kan Pak? Tetap berjalan. Ya. Tadi Pak Mensesnek sudah menyampaikan kalau misalnya akan ada peluang potensi untuk penggantian Wamenaker gitu. Itu tanggapannya seperti apa? Ya kita. Yang kedua, kinerja Kemenakatan dinilainya bagus. Gitu. Tapi dengan adanya kasus ini menjadi catatan tersendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, yang ditangkap adalah 10 orang dan katanya ditangkapnya di gedung K3 yang sebelah. Gitu, apakah benar seperti itu? Dan dalam 10 orang itu selain Pak Wamenaker, apakah ada yang lain, pejabat yang lain dari Kemenakatan yang juga ikut terlibat? Ya, terkait dengan proses tadi malam, detailnya siapa, kami cenderung kita tunggu dulu ya, tunggu nanti. Saya yakin KPK akan menyampaikan press conference-nya, ya, sehingga kita dari situ nanti kita lihat, ya. Dan tadi saya sampaikan ya kita tunggu dan ini harus kita hormati proses itu, ya.
Ya kita lihat aja nanti ya. Artinya berarti masih ada proses penggalian informasi dan seterusnya barang bukti, tentu sekali lagi kita hormati ya. Jadi sekali lagi berbagai hal ya sudah kita lakukan ya untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker ini ya. Jadi dari orangnya, kemudian ini ada potensi ya, ketika layanannya kita lihat ya beresiko, kita putar orangnya, kemudian fakta integritas, kemudian kita ingatkan terus. Kemudian teman-teman kalau lihat di sini ada patung orang pakai rompi orange gitu ya. Saya selalu mengingatkan ya, proses layanan kita perbaiki, apalagi K3 ini saya sangat concern. Angka kecelakaan kita masih memprihatinkan, kita perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya ya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebenarnya. Di Ditjen K3 bakal ada perombakan dalam waktu dekat, Pak? Tentu semua harus ada berbasis bukti, ya. Dan saya jamin kalau ada bukti dan kemudian itu ya benar, ya, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu. Ya. Pasti, insya Allah, ya. Iya, pasti. Oh, kalau menaker kan bukan dari menteri, ya tentu ya. Kalau dari saya kan eselon 1 ke bawah, ya. Itu kita serahkan, ya. Cukup? Pak, sampai saat ini udah ada tanggapan dari Presiden, Pak? Ya, tadi kan sudah ada informasi dari Sesnek ya. Jadi sekali lagi terkait dengan proses OTT-nya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian kita tunggu aja dari KPK ya. Udah ada komunikasi langsung belum sama dari Pak Prabowo ke Bapak, Pak? Ya, tadi kan udah ada pas conference tadi Belum dari. ada Pak, komunikasi langsung. Pak, untuk Pelayanan sertifikasi K3 ini di kasus yang baru terjadi ini, apakah Kemenaker akan melibatkan pihak ketiga juga, misalnya lembaga sertifikasi? Jadi begini, ini sertifikasi K3 ini memang melibatkan pihak PJK3 sebagai mitra. Nggak mungkin pemerintah sendiri yang melakukan sertifikasi. Jadi melibatkan PJK3, disitulah kita harus pastikan bahwa mereka itu punya komitmen. Ya, kita sudah lakukan itu. Bahkan kemarin saya sampaikan PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang fakta integritas, kita tahan dulu izinnya. Udah tahan. Tapi tetap ya ini kan proses dari suatu sistem yang sudah lama ya. Jadi memang perbaikan itu butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi, dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan. Ya. Cukup? Nanti lah detail, nanti Pak Dirjen aja jawab ya. Belum tahu, saya belum tahu. Nanti tunggu aja dari KPK ya. Oke. Makasih semua. Tunggu aja, sabar dong. Ini kan belum 1 kali 24 jam, tunggu ya. Nanti kalau ada yang perlu kami jelaskan, kita tunggu dulu dari KPK. Insya Allah besok kita bisa ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri.
Lagi nunggu siapa? Iya, kasihan. Kenapa nggak nunggu aja dari KPK ya? Terpaksa jadinya kemudian ya. Dah. Ke atas dikit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Karena nunggu ya jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3. Dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya. Dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. Pak, posisi Kemenaker sekarang ini gimana Pak? Diantar oleh istri beliau kemana-mana gitu. Ya cuma ini agak kaget bahwasanya itu banyak mobil yang dikatakan itu ada puluhan mobil. Apakah puluhan mobil itu hanya untuk Pak Wamen misalnya? Ataukah itu dari akumulasi dari seluruh 10 orang yang kena OTT itu gitu loh. Nah ini mesti ada klarifikasi untuk itu nantinya. Ya memang sebaiknya kita juga menunggu rilis resmi dari KPK tentang OTT ini. Baik. Begitu Juno. Baik. Saya ke Pak Sudeson. Pak Sudeson, ini merupakan OTT KPK terhadap jajaran atau pembantu dari Presiden Prabowo, dan ini juga belum genap setahun bahwa OTT yang terkena adalah Wakil Menteri Emmanuel Ebenezer. Pandangan Anda, Pak Sudeson? Ya, pertama tentu kami sangat sedih ya melihat peristiwa ini. Apalagi Presiden bukan saja satu kali, berkali-kali di dalam pidato. Bahkan Presiden sangat keras kan? Ya, terakhir di sidang MPR ya, kalau tidak salah. Sidang MPR keras sekali beliau mengatakan. Nah, seharusnya pembantu-pembantu beliau itu
untuk menangkap arah kebijakan dari presiden seperti itu dan secepatnya meninggalkan perilaku-perilaku koruptif seperti ini, ya. Tapi saya juga mau memberikan apresiasi kepada KPK yang bertindak sangat cepat, dan tentu ini merupakan suatu prestasi yang baik bagi KPK. Nah, ke depan ini terus terang ya, bagi ini ada rekan kami sesama anggota Komisi 3 tadi mengatakan ini kan gol bunuh diri, ya. Di bawah presiden langsung melakukan peristiwa seperti ini, ya. Tentu kita semua menjadi malu terjadi. Tetapi saya itu ingin melihat begini, ada dua hal yang penting yang harus kita lihat, yaitu di Kementerian Tenaga Kerja ini udah berkali-kali, bukan satu kali, ya kan? Dan tadi yang dikatakan fakta-fakta integritas itu, menurut saya percuma itu, ya. Harus dilakukan apa? Kenapa sertifikat K3 ini menteri atau wakil menteri harus ikut terlibat? Serahkan itu kepada pihak yang punya keahlian. Jangan lagi ikut mencampuri itu, ya toh? Itu kenapa diserahkan kepada outsourcing, supaya menghindari persentuhan antara kementerian atau instansi yang terkait dengan pihak-pihak, dengan warga masyarakat. Kan itu tujuannya, untuk menghilangkan kemudian ya orang yang mulai memeras dan sebagainya. Tadi kan perkataan pemerasan itu menurut kami malu tuh, malu sekali. Ya, pemerasan itu kan di dalam dunia gangster itu kan perilaku orang primitif, ya. Orang kalau kata-kata pemerasan itu malu tuh, ya. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua, begitu loh. Baik. Nah, Oke. ini menjadi acuan bagi seluruh pembantu presiden bahwa ini perilaku ini mempermalukan kita semua. Bayangkan aja presiden dengan pidatonya yang sangat keras dan berapi-api, di belakang itu dipermalukan seperti ini. Oke. Ya, Baik, saya kita minta ke Bang KPK untuk mengungkap dan menangkap semua yang terlibat di dalamnya. Kira-kira demikian. Baik, kita ke Bang Saud. Bang Saud, ini juga sebelumnya kalau berkaca ada kasus juga dugaan pemerasan pada periode sebelumnya terkait dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing, dan itu juga saat ini masih dalam pengusutan KPK dan ada 8 tersangka. Dan Anda melihat seperti apa untuk sertifikasi K3 ini, dugaan pemerasan ini juga turut terjadi? Ya, itu tadi bahwa tentulah mereka masuk di core bisnisnya dia. Core bisnisnya itu kan macam-macam, mulai dari izin kerja, terus sertifikasi K3 dan lain-lain. Yang intinya adalah bagaimana itu bisa dijalankan kalau memang kemudian kaitannya ada perilaku yang terganggu dengan integritas. Ya tentu KPK masuk dengan penindakan. Karena saya juga periode sebelumnya juga melakukan kunjungan ke kementerian itu untuk kemudian kita berdiskusi mengenai tata kelola. Tetapi tata kelola itu kan lagi-lagi kan kita nggak bisa memantau 24 jam di situ. Kemudian menteri yang kemudian belum ada kurang dari setahun sudah bisa melakukan satu peristiwa pidana yang apalagi kalau dengan pemerasan dan seterusnya, itu kan menjadi pertanyaan. Tapi Anda ada melihat ada kaitan dengan fakta integritas yang baru saja ditandatangani 19 Agustus kemarin, Pak Bang Saud? Ya, itu kan sangat normatif ya. Okay. Bahkan kan itu disumpah itu di depan presiden juga. Ya kan? Itu mana lebih tinggi sebenarnya. Jadi maksud saya begini loh. Oke. Baik. Tadi kalau sudah disampaikan oleh Bang Saud, kita tahan sementara. Ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait dengan penyidikan ataupun OTT KPK yang terjadi semalam. Sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Terkait dengan pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya, masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya, nanti kami akan update. Jam berapa kemarin malam? Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Negara nanti ekspos dan Kenapa, Mas? dari 14 itu ada penyelenggara negara. Iya, betul. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Ya. Nanti kami detailkan ya. Berapa? Kenapa? Langkah selanjutnya terhadap kendaraan? Ya, kendaraan ini kan sebagai barang bukti ya, dan sekaligus tentunya sebagai langkah awal nanti untuk aset recovery dalam penanganan perkara ini.
Mas, artinya Immanuel Ebenezer pun masih diperiksa di dalam, begitu ya Mas? Pemilikan kendaraan itu apakah punya wamenaker? Ya nanti semuanya akan kami sampaikan ya detailnya, belum bisa kami sampaikan secara rinci pada kesempatan ini. Ya kita tunggu karena masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Berarti Mas Budi uangnya ada berapa? Untuk uang, ada sejumlah uang yang memang diamankan ya dalam kegiatan tangkap tangan ini, namun jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan saat ini ya, masih dihitung. Ya. Kendaraan Mas, tadi kendaraan? Sudah tadi kan? Ada 22 unit ya, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 sampai dengan saat ini. Oke ya? Mas Budi, untuk wamenakernya masih diperiksa Mas di dalam? Ya nanti kami sampaikan ya pecahannya apa ya. Mas Budi, untuk wamenaker masih diperiksa di dalam? Ya semua pihak yang diamankan dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Total ada berapa Mas, selain Noel yang diperiksa? Total yang diamankan sampai dengan saat ini ya, ada 14 orang. Oke ya? Semuanya itu adalah orang-orang dari Kemenaker Mas? Ya nanti kami sampaikan ya update-nya. Tadi sudah kita update juga, ada dari pihak penyelenggara negara dan juga pihak swasta. Oke ya? Oke ya? Makasih ya. Pembahasan soal pengurusan. Ya nanti terkait dengan... Baik, itu tadi keterangan dari Budi Prasetyo, jubir KPK terkait dengan adanya 14 orang yang saat ini tengah diperiksa intensif, dan juga tadi menjelaskan ada 20 unit mobil dan juga ada 7 unit kendaraan roda 2 yang telah disita KPK, dan untuk terkait dengan uang KPK belum menjelaskan secara detail. Informasinya akan kami hadirkan kembali dan pembahasan lebih lanjut setelah jedanya di Kompas Petang. Aku coba. Unit 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini tim juga mengamankan 14 orang dari beberapa lokasi baik di Jakarta, Tangerang, Depok dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Terkait dengan pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya nanti kami akan update. Jam berapa kemarin malam Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Penyelenggara-negara nanti ekspos dan Kenapa Mas? dari 14 itu ada penyelenggara negara. Ya betul. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Ya. Nanti kami detilkan ya. Berapa? Kenapa? Ya kendaraan ini kan sebagai barang bukti ya, dan sekaligus tentunya sebagai langkah awal nanti untuk aset recovery dalam penanganan perkara ini. Mas, artinya Immanuel Ebenezer pun masih diperiksa di dalam, begitu ya Mas? Pemilikan kendaraan itu apakah punya wamenaker? Ya nanti semuanya akan kami sampaikan ya detailnya, belum bisa kami sampaikan secara rinci pada kesempatan ini. Ya kita tunggu karena masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Berarti Mas Budi uangnya ada berapa?
Untuk uang, ada sejumlah uang yang memang diamankan ya dalam kegiatan tangkap tangan ini, namun jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan saat ini ya, masih dihitung ya. Kendaraan Mas tadi kendaraan Sudah tadi kan? Ada 22 unit ya, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 sampai dengan saat ini. Oke ya? Mas Budi untuk Wamenakernya masih diperiksa Mas di dalam. Ya nanti kami sampaikan ya pecahannya apa ya. Budi untuk Wamenaker masih diperiksa di dalam. Ya, semua pihak yang diamankan dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. total ada berapa Mas selain Noel yang diperiksa? Total yang diamankan sampai dengan saat ini ya, ada 14 orang. Oke ya? Apakah semuanya itu adalah orang-orang dari Kemenaker Mas? Ya nanti kami sampaikan ya update-nya. Tadi sudah kita update juga, ada dari pihak penyelenggara negara dan juga pihak swasta. Oke ya? Oke ya? Makasih ya. Pembahasan soal pengurusan Ya nanti terkait dengan pasalnya, Mas terima kasih. 22 unit, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Ya, dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim juga mengamankan 14 orang dari beberapa lokasi, baik di Jakarta, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Terkait dengan pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya nanti kami akan update. jam berapa kemarin malam Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Penyelenggara negara nanti ekspos dan? Kenapa Mas? Dari 14 itu ada penyelenggara negara nanti. Ya betul. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Ya. Nanti kami detailkan ya. Berapa? Kenapa? Serbuk kering tuh mungkin mahal, sedangkan dia udah expired harus diganti dan seterusnya. Itu standar-standar itu kan bisa di markdown atau diturunkan sehingga kemudian ke dalam hari ini kementerian melakukan apa yang disebut sebagai transnasional itu. Jadi secara keseluruhan swastanya itu menjadi bagian yang sangat sulit untuk kemudian bisa dikeluar dari katakanlah isu pemerasan itu kalau memang mereka standar-standarnya itu diturunkan, sedangkan kementerian kan harus membina supaya standar internasional dipenuhi. Itu kan ada ISO-nya itu. Ya. Jadi maksudnya gini loh. Ketika kemudian itu standar diturunkan, kalau kita masih fokus di K3 dulu ya, kita belum yang lain-lain ya, karena yang diungkap ke permukaan sementara isu K3 ini. Jadi saya pikir ini harus ada pemberatan ini, karena ini menyangkut keselamatan dan daya saing kita juga, karena ini menyangkut segala macam pekerjaan yang menyangkut tenaga kerja. Baik. Itu kan tidak bisa di luar daripada standar ISO yang dimiliki gitu. Baik. Oke, saya ke Pak Sudeson. Pak Sudeson, ini bahwa ini salah satu menteri dan juga wakil menteri yang kemudian ini jajaran pembantu dari presiden, dan juga ucapan keras dari presiden dan juga Mensesnek menyebutkan bahwa korupsi di pemerintahan ataupun institusi ini sudah memasuki stadium 4 atau penyakit yang cukup akut gitu ya. Nah, dalam pandangan Anda bahwa ini tanda bahwa KPK juga akan terus menggalakkan OTT, dan pandangan Anda sebagai Komisi 3 seperti apa? Jadi saya berpendapat begini, kita fokus pada K3 ya. Kalau kita bicara mengenai materi dari perkara ini kan belum diungkap oleh KPK. Sehingga sebaiknya kita tidak menduga-duga. Tetapi yang paling penting dari persoalan ini K3, kenapa begitu? Saya pakai istilah begini, kepala dilepas, buntut dipegang. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Saud itu kan, itu misalnya syarat pemadam kebakaran ada syaratnya, standarnya harus begini, memenuhi syarat begini, anti api dan sebagainya, ya kan? Lalu itu kemudian nanti ya di-approve oleh pejabat-pejabat tertentu di kementerian. Nah, kalau di-approve begitu, ada unsur permainan lagi. Jadi sampai kapanpun akan jatuh banyak korban. Baik. Pengusaha itu intinya mereka mau mudah. Mereka tidak mau
dipersulit. Yang Baik. kedua, mereka itu nanti di dalam persoalan ini, kalau bisa saya persyaratan itu saya turunkan, ngapain saya harus sesuai dengan ISO, ya kan? Nah, tadi yang seperti Pak Saud bilang, ya kan? Pengusaha itu kan otaknya tuh selalu Oke. pikir untung. Baik, baik kita tangkap poinnya. Sebentar Pak, sebentar. Let me speak. Keselamatan pada pekerja itu kalau perlu kita korbankan. Nah, disitulah kesempatan kong kali kong di situ kan. Karena yang tadi saya bilang itu, kepala dilepas, buntut dipegang. Ya kan? Maka itu yang saya setuju sekali dengan Pak Saud tadi yang ngomong, pemberatan itu. Pemberatan dan juga kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dan juga terkait dengan pemeriksaan jumlah intensif. uang ya Pak. Let me 1 minute. Bukan masalah jumlah uangnya, bukan masalah jumlah uang. Mindsetnya yang jahat itu, yang harus kita berantas. Kira-kira demikian. Baik, Terima kasih. pemberantasan korupsi menjadi komitmen dari pemerintahan Prabowo Gibran dan juga kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari KPK untuk penyidikan OTT Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Saud Situmorang, mantan Komisioner KPK, Pak Sudeson Tandra dari DPR dan juga Mas Andi Aswan dari Joman. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan di Kompas Petang setelah jeda. Unit 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2.
bukti dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Wamenaker Immanuel Ebenezer. Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Arjuno Pramudito, terima kasih. Sampai jumpa. Sedang saya bantu sekuat tenaga. Nah, aman suara? Ya. Nah, udah nih. Udah ya. Ini kali ini nih. Dah. Kali udah on. Oke, Kakak. mau ke belakang nih, ada mobil lagi soalnya. Oke.
petugas KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kan 14 orang dari beberapa lokasi, baik di Jakarta, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Perkembangan terbaru dari hasil operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan Adini Anissa langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ini mendekati 1x24 jam masa bagi KPK untuk menindaklanjuti hasil OTT ini. Apakah akan dipastikan nanti malam KPK akan mengeluarkan rilis resminya, Asri? Ya, seharusnya kalau kita lihat dari timeline OTT yang dilakukan KPK Rabu malam, tentu malam ini, Kamis malam, menjadi waktu yang dimana menjadi tenggat waktu KPK harus menetapkan status Immanuel Wakil Menteri Ketenagakerjaan atas kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait pengurusan pengadaan ataupun juga sertifikasi K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Dan memang tadi saya sempat menanyakan langsung kepada juru bicara KPK Budi Prasetyo terkait dengan kapan penetapan status hukum dari Noel dilakukan oleh KPK. Ya, hanya menjawab sedang dalam proses, sedang dalam pemeriksaan secara intensif di Gedung KPK Merah Putih dan akan segera disampaikan. Jadi sampai saat ini statusnya masih terperiksa, Tifal. Dan untuk informasi terbaru yang ada dari Gedung KPK Merah Putih adalah tadi sejumlah barang bukti sudah ditampilkan oleh KPK. Ada total 22 kendaraan, 15 kendaraan roda 4, berbagai macam jenis dan juga merek. Kalau tadi yang cukup menyita perhatian saya, Tifal, ada mobil Nissan GT-R R35 berwarna biru. Ini harganya kisaran 4-5 miliar. Kemudian kalau untuk roda 2, ini ada 7 kendaraan roda 2 yang disita. Salah satunya adalah Ducati Multistrada V4 Pikes Peak. Ini yang kisaran harganya 1,5 sampai dengan 1,75 miliar yang juga disita. Ada 5 Ducati, kemudian 2 Vespa. Kalau mobilnya berbagai macam jenis begitu, termasuk BMW, Palisade, dan juga tadi ada supercar Jepang, Nissan GT-R R35 yang turut disita oleh KPK. Selain itu tadi dipastikan juga selain Noel ada 13 orang lainnya. Jadi total yang tersandung atau terjaring dari OTT yang dilakukan KPK kali ini di Kemenaker ada total 14 orang, termasuk pejabat dan juga ASN di Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi memang untuk nama-namanya belum dirinci. Dan selain mobil dan juga motor yang disita, ada uang juga yang disita, tapi jumlahnya belum dirincikan. Rencananya memang akan segera diperbarui informasinya atau disampaikan bagaimana status hukum, kemudian uang sitaannya apa saja dan pasal apa saja yang dijerat atau terjerat kepada Wamenakar Immanuel Ebenezer nanti akan disampaikan oleh KPK malam ini. Kita tunggu dan cermati bersama, Tifal. Kalau untuk melihat kendaraan yang disita, 15 unit mobil, kemudian ada 7 motor gede, sudahkah ada penjelasan ini datangnya dari mana dan kemana arah kendaraan ini atau bukti-bukti ini menjurus dari dugaan pemerasan itu? Ya, saya juga sempat mengkonfirmasi kepada jubir KPK terkait dengan dari mana asalnya kendaraan ini dan milik siapa. Kepemilikan memang belum dirinci oleh KPK, tapi yang jelas ini dari daerah Jakarta dan sekitarnya yang tadi disebutkan oleh jubir KPK Budi Prasetyo. Dan memang ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait dengan pengurusan sertifikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ini yang menjerat ataupun juga yang berkaitan dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang sampai saat ini masih diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK di Gedung KPK Merah Putih. Jadi belum bisa saya simpulkan dari mana dan ini kepemilikannya siapa saja begitu, masih harus menunggu pernyataan resmi dari KPK, Tifal. Semoga ada kejelasan dari kasus ini dan segera ada pengumuman resmi dari KPK menjurus soal operasi tangkap tangan yang sedikit banyak ini mengagetkan banyak orang. Asri Gunawan, terima kasih.
Presiden Prabowo Subianto, saudara, dalam berbagai kesempatan sering mengingatkan jajarannya agar tidak korupsi. Terakhir dalam pidato kenegaraan 15 Agustus lalu, Prabowo menyebut soal perilaku korupsi di institusi pemerintahan dan perusahaan BUMN, BUMD. Yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Polda Metro Jaya memeriksa Dr. Tifa atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Ia juga merupakan penulis buku Jokowi's White Paper bersama Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Tetap di Kompas TV.